Halo semuanya, selamat datang di Service Center PT MFK. Hari ini kita akan unboxing salah satu produk kita, yaitu Arctic dengan model ST16E. Ini adalah sebuah mesin es krim ya. Dan selain unboxing, kita juga akan melihat how to use-nya dan juga how to maintenance-nya. Jadi langsung saja kita lihat prosesnya. Let's go! Saat barang tiba dari kontainer, tim Service Center akan langsung membawa mesin ini ke area Service Center untuk dilakukan QC. Pertama-tama, tim teknisi akan mengecek kelengkapan dari unit tersebut. Ini adalah drip tray untuk menampung es krim yang dripping. Lalu ada handle set, lalu ada lubricant, ada pipa ekspansi, ada cleaning kit set, ada manual book, ada cetakan ice cream, spare part, dan juga mixer. Pertama-tama kita olesi dulu lubrikan ke area mixer sebelum kita tutup dengan karet sealant-nya. Karet sealant juga dilapisi dengan lubrikan agar tidak mudah haus. Lalu kita berikan sealant juga ke bodi tuas dan juga ke bagian karet sealant. Lalu kita berikan lubrikan ke pipa pendorong. Kita berikan lubrikan juga ke pipa ekspansi yang bagian dalam. Dan juga yang bagian luar. Lalu kita satukan. Lalu kita masukkan silinder beater ke dalam mesin. Lalu kita tutup dengan bodi tuas. Kita kunci dengan dua kuncinya. Dan dipastikan harus rapat agar es krim tidak dripping. Masukkan tuas ke dalam bodi tuas, tidak lupa dengan asnya, dan pastikan mekanikalnya bekerja dengan baik. Lalu kita pasang drip tray-nya juga. Dan terakhir kita pasang pipa ekspansi. Baik, tadi kita udah lihat ya bagaimana proses dari kontainer masuk ke service center dan dilakukan QC. Sekarang kita akan lihat bagaimana atau how to use-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menggunakan unit ST16E ini ya. Pertama-tama kita bisa mengisi hoopernya ya atau chambernya ini dengan adonan es krim. Setelah kita masukkan adonan es krim, kita bisa langsung menyalakan unit ini dengan cara menekan tombol switch yang ada di bawah sini. Dan mesin akan menyala. Lalu setelah mode standby sudah menyala, kita bisa langsung tekan tombol freeze untuk memulai membekukan es krim. Sekarang kita tekan dan mesin sudah langsung berjalan. Oke. Nah, jika mesin sudah berjalan, jika kita ingin menghentikannya sangat mudah, kita tinggal menekan tombol stop yang ada di sini. Dan mesin akan langsung berhenti berjalan. Oke. Lalu di antara tombol freeze dan stop ini kita ada tombol wash. Nah, tombol wash ini itu digunakan untuk
mencuci tabung bagian dalam dari unit ST16E ini. Jadi kita tidak perlu repot ya mencuci bagian dalam tabung ini dengan mencuci manual, karena dia ada sistem mencuci otomatis. Oke, dengan menekan tombol wash di sini dan unit langsung mencuci bagian dalam tabungnya. Jadi kita nggak perlu khawatir ya kerepotan mencucinya. Oke, sekarang kita tinggal pencet tombol stop lagi untuk menghentikan prosesnya. Lalu di sebelahnya tombol stop kita akan melihat tombol set. Nah, tombol set ini digunakan untuk mengadjust atau men-setting mesin ini menjadi sesuai dengan kebutuhan kita atau kebutuhan restoran kita tentunya ya. Nah, di set ini kalau kita tekan itu kita akan langsung mendengar bunyi beep selama 5 kali dan dia akan mulai masuk ke settingan. Langsung saja kita coba, kita tekan selama 5 detik atau 5 kali bunyi beep dan dia masuk ke shift. Nah, shift ini itu untuk mengatur kepadatan es krim ya. Ini bisa di set terus sampai ke angka 8. Oke. Nah, untuk rekomendasi shiftnya itu saya rekomendasikan di angka 3 dan 4. Ini sudah rekomendasi settingan yang paling baik. Tapi jika mau di angka 5 atau 6 itu juga boleh, karena kembali lagi ke preferensi masing-masing outlet atau restoran. Oke, kita langsung aja ke pencet tombol set lagi ya. Pencet set lagi selama 5 detik dan masuk ke count. Nah, di count ini kita akan melihat angka 0 dan count ini tugasnya yaitu untuk menghitung jumlah es krim yang sudah kita keluarkan. Nah, untuk mereset angka yang ada di count ini, kita bisa tekan tombol hard selama 5 detik dan countnya akan kembali 0 lagi. Oke, kita akan ke mode selanjutnya. Kita tinggal pencet tombol set lagi selama 5 detik dan kita masuk ke tombol countdown ya. Tombol ini atau mode ini itu diperuntukkan untuk menghitung mundur ya. Jika hitungan mundurnya sudah habis, maka es krim akan kembali didinginkan kembali. Nah, jadi kalau kita set waktunya di 10 menit ya, maka mesin akan diam selama 10 menit ya. Dan setelah 10 menitnya habis, dia akan kembali menggiling es krim yang ada di dalam tabung. Oke, nah ini juga sangat membantu ya, countdown ini sangat membantu untuk kita berhemat di kelistrikan ya, karena mesin jadi tidak perlu berjalan setiap saat. Oke, langsung saja kita ke set lagi selama 5 detik. Lalu kita disuguhkan dengan suhu untuk hooper ya. Jadi di sini standarnya itu di angka 10 derajat. Nah, kita bisa set di sini sampai ke 5 derajat, bahkan sampai ke 1 derajat. Oke, dengan dinginnya suhu hooper tentu akan menjaga kesegaran es krim yang ada di dalam hooper ya. Lalu kita pencet tombol set lagi dan kita masuk ke gear option ya. Di sini kita punya 3 pilihan, yaitu angka 1 untuk slow gear, lalu angka 2 untuk medium gear, dan angka 3 untuk normal gear. Nah, fungsi gear di sini adalah untuk men-setting kecepatan putaran dari silinder beater atau pengaduk yang ada di dalam tabung ya. Jadi kalau misalnya kita set di 3, maka dengan kecepatan normal dia akan berputar cukup cepat ya. Dan rekomendasi saya untuk percepatan gear ini ada di angka 3. Oke. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi, kita bisa lanjut ke tombol selanjutnya, yaitu adalah tombol hard dan soft ya. Seperti yang kita lihat tadi, tombol hard dan soft ini gunanya untuk menaik turunkan nilai yang ada di setting tadi ya. Lalu kalau misalnya kita pencet kedua tombol di sini, maka dia akan mengaktifkan mode unfreeze atau defrost
Nah, mode ini sangat berguna banget bagi kalau misalnya kita sudah mau tutup tokonya, lalu masih ada sisa es krim, kita bisa defrost es krimnya. Saat sudah cair, bisa kita tempatkan di wadah dan kita masukkan ke dalam chiller. Dengan gitu kita bisa memakai es krimnya itu di hari besoknya. Oke, dan itu juga mempercepat juga agar kita bisa mencuci unit ini. Oke, lalu itu udah semua. Dan itu tadi fungsi-fungsi dari tombol yang ada di unit ST16E ini. Sekarang kita akan mencoba menunjukkan bagaimana maintenance dari unit ST16E ini. Jadi untuk pertama kali pemakaian, ya, unit ST16E ini harus dicuci terlebih dahulu karena pasti sangat kotor ya, baru datang dari pabrik dan datang ke outlet, jadi harus kita wash terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk membuat es krim. Oke, jadi saat kita membuat es krim, kita akan isi dulu dengan air. Oke, lalu kita tutup, lalu kita nyalakan tombol wash. Oke, dan kita diamkan selama 5 menit. Setelah sudah 5 menit, kita bisa stop dan kita buang airnya langsung dengan ini. Nah, untuk membantu mendorong air, kita bisa sambil pencet wash. Ini air yang keluar akan jauh lebih cepat karena air terdorong keluar. Oke. Oke, ini air kita kuras terus sampai habis. Ya, ini bisa saya pencet washnya. Nah, oke, ini sekarang kita keluarin lagi. Nah, ini airnya sebenarnya sudah habis. Ya, jika sudah di drain habis seperti ini, bisa kita pencet stop dan mesin sudah siap untuk digunakan. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membersihkan mesin es krim ini setelah habis digunakan untuk membuat es krim, ya. Tentunya es krim di dalam sudah kosong, sudah dimasukkan ke dalam lemari es semua, ya. Dan sekarang mesin dalam keadaan kotor dan masih ada sisa-sisa es krim. Nah, hal yang harus dilakukan adalah memasukkan air hangat ke dalam hooper. Oke, ini kita buka saja, lalu kita nyalakan mode wash selama 5 menit. Oke, setelah 5 menit, ya, bagian hooper sudah kita bersihkan kanan kirinya, ya, dengan sponge. Oke, sekarang bisa kita buang sisa dari air kotornya. Nah, ini adalah pembuangan yang pertama. Oke, ini kita buang airnya. Tadi kita sudah membuang kotoran yang pertama. Untuk air yang kedua, kita bisa campurkan air hangat dengan air sabun, ya, agar bagian dalamnya jadi lebih bersih lagi. Oke, pembersihan pertama. Sekarang kita akan mencampurkan air hangat dengan air sabun, ya. Jadi untuk pencucian kedua kita campurkan dengan air sabun. Langsung aja kita masukkan. Oke, dengan cara ini tentunya akan menjadi lebih mudah dan lebih bersih. Lalu kita nyalakan washnya dan biarkan sabun dan air hangat membantu kita membersihkan silinder kita dan juga tabungnya dari sisa-sisa es krim. Oke, setelah 5 menit langsung aja kita keluarin ya airnya dengan air sabunnya. Ya, ini tuh udah kelihatan busanya. Udah terlihat juga ya butek-buteknya. Wah, ini sih udah pasti bersih ya. Oke, kita lihat tuh masih ada sisa ya, sisa busa-busanya. Ini nggak apa-apa ya. Nah, setelah melakukan pencucian dengan sabun, lalu kita akan bilas lagi dengan air hangat, ya. Dan kita akan mengulang terus proses itu beberapa kali hingga airnya tidak berbusa dan airnya sudah jernih, tidak ada sisa-sisa es krim
dan sisa-sisa kotoran. Sekarang kita akan cek, ini sudah penyucian keempat ya. Kita akan lihat apakah air yang masih ada busanya ataukah airnya sudah masih kotor. Kita akan cek. Dan sepertinya airnya sudah jernih ya. Ini tandanya sudah bersih dari kotoran dan sudah tidak ada busa lagi. Oke, sekarang kita buka mesinnya. Sorry, kita buka covernya. Oke, kita akan buka covernya untuk membersihkan bagian dalam dari mesin es krim ini ya. Mungkin ada part-part yang basah. Nah, part-part yang basah ini harus kita keringkan dan nanti tinggal kita store di tempat yang bersih. Tinggal kita tarik dan bisa kita lihat sendiri sudah tidak ada air sabun. Di bagian dalam juga sudah sangat bersih. Ini nanti tinggal dilap bagian dalamnya ya. Lalu bagian hoopernya juga bisa kita lap dan juga sudah kering semuanya, dan mesin es krim bisa siap untuk digunakan lagi di esok harinya. Jika semua proses pemasangan sudah lengkap, maka tim teknisi akan mengecek mesin apakah masih ada yang lecet-lecet dan apakah sistem berjalan dengan baik. Jika sudah, tim teknisi akan menempelkan stiker tanda jika unit sudah selesai ter-QC dan unit siap untuk dikirim. Baik, itulah tadi seluruh proses dari unboxing, how to use, hingga ke maintenance-nya. Dan jika Anda punya pertanyaan, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Ini adalah nomor service center kami. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!